Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaindika Maulidi dengan NIM 25852011A003466 dari program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi di semester 2. Di kesempatan video kali ini, saya akan menceritakan tentang perkembangan hidup saya dari masa bayi hingga saat ini dan mengaitkannya dengan teori-teori yang saya pelajari. Video ini akan menceritakan tentang bagaimana saya berusaha mengubah kepribadian saya yang lebih baik. Fase pertama adalah fase bayi atau balita di 0 sampai 6 tahun. Kondisi lingkungan keluarga saya itu sederhana, tidak terlalu mewah dan tidak terlalu buruk. Pada saat usia 2 tahun, saya sudah belajar berjalan mandiri dan berbicara. Di umur 3 tahunan, pada saat balita, saya sangat dekat dengan ibu saya, karena ibu yang sering berinteraksi dengan saya. Dan saya sering dikasih buku oleh orang tua saya untuk dibaca. Karena kebiasaan itulah yang membuat saya menyukai membaca buku. Dari penjelasan cerita tadi, cerita itu dapat dikaitkan dengan teori sensorimotor Piaget yang dalam tahapan ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka dengan gerakan motor atau otot dan berusaha mempelajari prosedur dan cara kerja, sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya dan mengusahakannya agar terus bertahan. Selanjutnya fase kedua, yaitu fase masa kanak-kanak dari 6 sampai 12 tahun. Di umur 7 tahun, rasanya masuk SD pertama kali rasanya biasa saja, karena sekolah yang saya tempatin juga sama seperti sekolah umum. Hal yang paling saya ingat itu adalah menemukan gaya belajar pertama saya di SD. Nah, dari penjelasan tadi, itu dapat dikaitkan dengan tahap operasional konkret, biasa karena anak di fase ini mulai memiliki penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Dan saat pertemuan pertama saya mudah bergaul dengan teman-teman saya. Dan di saat SD ini, saya mulai merasa minder karena teman-teman saya mulai membuli saya. Untuk figur atau tokoh yang paling berpengaruh ini adalah bapakku, karena dia yang selalu menenangkan saya di saat sedih. Nah, dari penjelasan cerita tadi, cerita itu dapat dikaitkan dengan teori GPD-Vygotsky, karena serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara mandiri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain, seperti dari guru atau teman yang lebih mampu. Kemampuan saya yang mulai nampak pada saat SD yaitu kemampuan berbahasa Inggris saya. Dari penjelasan cerita tadi juga, cerita itu dapat dikaitkan dengan teori ketekunan versus rasa rendah diri dari Erikson, karena pada tahap ini anak mulai beralih ke masa remaja saat mereka mulai mengeksplorasi siapa mereka di bidang sosial dan profesional. Dan fase yang ketiga adalah fase masa remaja di umur 12 sampai 18 tahun. Pada fase ini, di umur 13 tahun, suara saya mulai memberat dan tubuh mulai meninggi. Pada saat SMP, saya masih introvert karena pembulian saat SD, dan ditambah dengan daring karena COVID. Setelah sampai SMA di umur 16 tahun, saya mulai memberanikan diri dengan ikut sebuah organisasi. Di organisasi itu, saya mulai belajar tanggung jawab, mendapatkan relasi, dan kepercayaan diri. Hubungan dengan orang tua juga semakin dekat, karena anak butuh bimbingan lebih di fase ini. Pengalaman yang
menjadi titik balik di fase ini, yaitu saya tidak hanya belajar di SMA, tetapi juga menghasilkan uang dari bisnis saya selama masa SMA. Sejak saat itu saya menyukai berdagang. Dari penjelasan cerita tadi, cerita itu dapat dikaitkan dengan teori identitas versus kebingungan dari Erikson, karena pada tahap ini anak mulai beralih ke masa remaja saat mereka mulai mengeksplorasi identitas pribadi anak di bidang sosial dan profesional. Dan yang terakhir adalah fase keempat, yaitu fase masa dewasa dari umur 18 tahun sampai sekarang. Perubahan kedewasaan ini saya harus bisa mengatur waktu dan menjaga kesehatan saya. Dan di fase dewasa ini saya mulai bisa hidup mandiri, seperti ngekos sendiri dan memilih kampus. Sahabat saya di fase ini juga sudah seperti keluarga atau rumah kedua. Impian saya juga yaitu memiliki pekerjaan yang stabil. Perjalanan hidup saya mengajarkan bahwa setiap orang memiliki emosional, perkembangan, dan cara berpikirnya masing-masing. Dari penjelasan cerita tadi, cerita itu dapat dikaitkan dengan tahap keintiman versus isolasi dari Erikson, karena anak mulai terlibat dalam interaksi sosial yang lebih dalam pada tahap ini. Hal ini akan mudah bagi anak yang baik dalam berinteraksi untuk membentuk ikatan dengan keluarga mereka. Namun, setelah mendengarkan setiap fase-fase tadi, dapat disimpulkan bahwa manusia selalu berkembang di setiap fasenya jika mempunyai keinginan untuk berubah. Satu fase yang membentuk diri saya saat itu waktu SMA, karena di saat itu saya mulai memberikan diri untuk berubah dengan ikut sebuah organisasi, dan hal yang ingin saya pertahankan itu melawan rasa malas dan disiplin. Karena jika sifat itu hilang, maka semua yang saya pertahankan itu hilang juga. Harapan saya untuk Dika ke depannya untuk selalu memperbarui dirinya dan jangan takut untuk berbeda. Sekian cerita dari saya tentang perkembangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.